sama sekali. Jika ada orang pun mengatakan dan bahasa ya lebih baiknya daripada orang lain tapi tetap tak ada alasannya, itu salah, benar salah sekali. Kesombongan itu namanya. Orang-orang sombong itu sudah dicela oleh Nabi, dicela oleh Al-Quran. Ya, di dalam buku kita tulis itu satu bab daripada masalah kesombongan itu, judulnya adalah ribah dan fitnah. Ribah lahirnya dari Yahudi, fitnah lahirnya dari Yahudi. Artinya orang-orang menganggap dirinya hebat. Ya, orang yang menganggap dirinya itu sudah berada pada posisi yang benar. Dari situ datangnya ribah dan fitnah itu. Padahal mereka itu tidak punya alasan sama sekali. Tak ada keterangan dari kitab manapun. Sehingganya dicela oleh Allah. Nabi satu hadisnya mengatakan, man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya zarratan minal kibriya, sebesar zarah sekalipun daripada kesombongan itu, fala yadkhulul jannah, maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kalau tidak masuk ke dalam surga, tempat dua saja, pasti masuknya ke dalam neraka. Jadi dapat kita rubah artinya hadis itu, siapa yang mempunyai sifat Yahudi alias sombong, alias merasa hebat, merasa lebih tanpa alasan yang benar, maka mereka itu sudah pasti masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, mengapa iblis itu masuk ke dalam surga, ya karena kesombongannya. Karena dia merasakan lebih dari Adam. Adam dijadikan dari tanah, saya dijadikan dari api. Mana mungkin saya akan tunduk, akan membenarkan Adam itu. Maka sampai dunia kiamat, maka iblis yang sombong itu diancam, terkutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akibatnya. Nah, maka untuk itu kalau andai kata sifat-sifat keyahudian itu sudah hilang, maka manusia akan mampu lagi menjadi orang yang aslama wajhahu lillah. Kadang-kadang kita mengartikan ayat itu hanya dari satu sudut. Contoh, aslama itu apa artinya? Islam asal katanya. Aslama itu fi'il itu, menyerahkan artinya. Jadi bala man aslama wajahu, sebenarnya orang yang menyerahkan akan wajahnya, menundukkan akan wajahnya, itulah kepada Allah, bagi Allah, itulah orang-orang yang baik. Kalau selagi tidak tercapai dia menundukkan wajahnya kepada Allah, maka justru mereka itu masih berada pada posisi Yahudi atau Nasrani tadi. Perhatikannya, bukan pada lahirnya, pada syariatnya, tidak pada hakikatnya. Nah, apabila sudah menundukkan wajahnya kepada Allah, tidak ada yang lebih dari Allah. Saya tidak apa-apa, amalan belum mulai, perbuatan-perbuatan belum mulai. Dari sekian banyaknya perbuatan amalan yang saya lakukan, seolah-olah belum ada satupun rasanya yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatiri amalan-amalan itu tadi, sehingga dia menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perasaannya. Jadi jangan diartikan sebenarnya orang yang Islam wajahnya, maksudnya orang menyerahkan wajahnya, menundukkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kadang-kadangnya terjadi ketertipuan karena melihat ayat itu hanya dari satu sudut pandang. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, hai mereka orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan sebenar-benarnya bertakwa. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Nah, lalu dipahami, jangan kamu mati kecuali beragama Islam. Apalagi Allah tanya, muslim itu bukan beragama Islam, artinya muslim itu adalah orang yang tunduk, menyerah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang aslama wajahu, yang menundukkan wajahnya kepada Allah, itulah yang akan mencapai tingkat kemusliman. Jadi jangan diartikan diperpendek, asal beragama Islam matilah di situ,
adalah terjadi kesyirikan di dalam jiwanya. Ya, kalau kita bagi kesyirikan itu artinya menggandingkan Allah dengan sesuatu. Ya, dua macamnya itu kesyirikan tuh. Satu menggandingkan diri dengan makhluknya. Yang kedua menggandingkan diri dengan dirinya sendiri. Orang syirik. Jadi orang sombong itu adalah orang syirik. Karena yang sombong itu adalah Allah. Dia merasa lebih, dia merasa pandai, padahal yang pandai itu adalah Allah. Dia merasa hebat, yang hebat itu kan sebenarnya adalah Allah. Itu orang syirik, sekalipun dia habis-habisan mengamalkan Islam, tapi amalannya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka itu tunggang balik untuk bertobat minta ampun, tobat dan minta ampunnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mempersyirikatkan Tuhan dengan dirinya sendiri. Dan kemudian mempersyirikatkan Allah dengan yang lain dirinya. Mungkin dengan cincin, mungkin dengan segala macamnya, itu adalah kesyirikan. Maka untuk memboboli, untuk menghilangkan rasa syirik itu, lihatlah bagaimana yang sebenarnya kita, bagaimana yang sebenarnya alam semesta. Nah, perhatikanlah agak sekali, misalnya boreh atau nasi. Kita ambil nasi itu seinjek, letaknya di telapak tangan. Coba jelajahi dengan pemikiran nasi injek itu. Ya, tidak tanggung-tanggung prosesnya baru menjadi nasi, tidak tanggung-tanggung. Ya, berawal daripada seinjek pohonnya, kemudian sampai tanah bersedia untuk menanam sahamnya di situ, akhirnya tumbuh padi. Air ikut serta untuk menumbuhkan padi. Cahaya matahari ikut serta untuk menumbuhkan padi. Pupuk ikut serta, traktor ikut serta untuk menumbuhkan padi. Itu baru menumbuhkan. Sampai-sampai itu menjadi goret, berkilo-kilo itu saham yang didapatkan baru menjadi boreh atau menjadi nasi, tidak tanggung-tanggung itu. Itu berarti menunjukkan hanya satu boreh saja, satu incik tadi saja, tidak tanggung-tanggung di situ. Itu proses yang berlangsung ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau andai kata kita mengatakan bahwa boreh itulah sumber kehidupan, kalau tidak boreh kita mati, tidak nasi kita mati, berarti menggandingkan Tuhan dengan boreh. Murah syirik itu juga. Nah, tetapi kalau kita merasakan begitulah keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nasi satu cek saja tidak tanggung-tanggung prosesnya baru menjadi nasi, maka akan timbullah penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nasi. Berarti kesyirikan sudah berguguran dari dalam diri kita sendiri. Perhatikanlah yang lain. Itu sebab dalam majelis ta'lim ada acara yang kita sebut dengan tadabbur alam. Tapi tadabbur alam itu entah lagi berlangsung entah kabar itu sebetulnya kita diajar untuk memperhatikan. Ya, mulai dari pergore, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, alam yang ada di sekitar kita. Berapa itu proses yang terjadi? Apalagi kita sendiri. Nah, maka akhirnya kalau kita sudah sadari yang semacam itu, kesyirikan akan hilang. Kalau hilang kesyirikan akan bergantilah dengan ketawadukan. Kehudukan, huduk dan tawaduk akan terjadi di dalam diri, akan tumbuh di dalam jiwa. Maka itulah yang dikatakan sifat-sifat munjiat atau mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Nah, kalau tadi Nabi mengatakan barang siapa yang ada kesombongan, syirik alias syirik tadi dalam jiwanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Maka mafhum mukhalafahnya harus kita pahami. Orang yang sudah bebas daripada syirik karena dia melihat keagungan Allah di dalam segala hal, maka orang itu tiada ada akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan di kita. Selagi kita tidak mau tahu tentang diri kita bertuhan itu secara benar, maka syirik akan terjadi. Kita tidak akan masuk ke dalam surga, pasti masuk ke dalam neraka.
Tapi apabila kesyirikan itu sudah berguguran, berganti dengan khudu' dan tawadhu' tadi, maka justru tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau tidak masuk ke dalam neraka, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita disuruh itu membaca wajjahtu wajhiyya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi kadang-kadang bacaan itu tidak pernah kita pertanyakan, tidak pernah kita jiwai. Maka bacaan berlangsung terus-menerus, yang kita semakin digerogoti dan semakin diselimuti oleh rasa angkuh, rasa sombong dan lain-lain sebagainya, alias syirik tadi. Ya. Jadi hati-hati bahwa di dalam jiwa kita itu terletak sesuatu penyakit yang akan membuat kita nanti patah selera. Apa nama penyakitnya tadi, Mas? Hepatitis, pahit selera itu. Ini mana nampak, ini pahit selera iman, ini dah ajarnya lain dengan ini akui. Ya, pelajari agama seperti nak ini akui itu. Tidak bisa. Ya. Kalau dibawakan serikayo mutahkan kembali, tidak ajarnya, dia tahu pun masa itu normal. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita kini karena keyahudian tidak pernah terangkat sesuai dengan ayat tadi. Jadi untuk itu jangan tunggu-tunggu, secepatnya harus berobat. Obatnya sekaligus adalah Al-Quranul Karim itu sendiri. Jadi aslama itu menyerahkan diri, wajah, ya, memberikan segala-galanya hanya kepada Allah. Sesudah takbiratul ihram itu ulama mengatakan itu wajjahtu itu atau Allahumma ba'id, mana yang akan dipilih terserah, itu wajib hukumnya di dalam sholat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Walaupun kita mengatakan sunat, tapi itu adalah wajib karena dia tidak rukun, itu sebab kita katakan itu sunat. Nah, wahwa muhsinun, dianya muhsin. Apa artinya muhsin? Apapun yang dilakukannya tidak pernah luput dia rasakan daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi, yang dia tadi selalu dipantau oleh dia, selalu dilihat oleh dia. Ya? Jangankan lain seharusnya dengan Allah, dengan manusia pun kadang-kadang manusia seperti itu. Ya. Seseorang murid misalnya dengan gurunya, walaupun gurunya di rumahnya, murid di rumahnya, tapi murid yang baik itu merasakan bahwa dia selalu dalam pengawasan gurunya, sehingga PR yang di-PR-kan tadinya selesaikan dengan baik karena takut kepada gurunya. Kini Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh alam yang memiliki segala-galanya, tetapi karena yang tadi keburukan-keburukan yang ada di dalam diri, sehingga dia menghambat manusia itu untuk merasakan dan menyadari bahwa dia selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita buat suatu rumus untuk memperbaiki dunia yang gonjang-ganjing, dunia tidak menentu, itu dikarenakan oleh ulah manusia. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki dunia ini, perbaiki manusia. Kalau kita bicara tentang manusia, tunggu dulu melihat orang lain, sebab kita sendiri manusia. Jadi perbaiki kita sendiri. Nah, yang akan diperbaiki kita sendiri itu pertama sekali perbaiki siapa sebenarnya yang Tuhan kita. Masihkah kita terseret bertuhan kepada selain Allah? Masihkah kita menyerah, mencari aturan, menghukum dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Itu seharusnya pertama sekali yang diperhatikan. Jadi rumusnya bahwa kalau ingin memperbaiki manusia, dunia tidak akan bisa baik kecuali oleh jiwa-jiwa agama, bukan oleh orang-orang beragama. Jiwa agama itu apa? Jiwa yang betul-betul menyerah kepada Allah, yang sadar bahwa dia selalu dalam tilikan dan pantauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan teringat pernah pada suatu waktu dulu tuh diperintah dan gotong royong Jolong dan Tibosiko dulu kira-kira tahun 71 kamar gotong royong dan kepenibuang ya, yang mengawasi gotong royong waktu itu adalah tentara
dari Kodim tentara. Kami yang gotong royong tadi datang takut itu kalau dimarahi di tentara tadi. Tentara tadi lapainya, tidak ngawas awaknya, tapi yang perasaan awak tetap jadi dia. Maka pada waktu itu tidak henti-hentinya gotong royong. Bahkan telat waktu itu makan di gotong royong. Mengapa? Karena takut kepada orang yang mengawasi, karena kita tahu bahwa kita sedang diawasi. Yang lebih jauh dari itu contohnya seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh di waktu diperintahkan bekerja bakti, tidak henti-hentinya bekerja bakti tadi. Karena makan sambil togak, ya, lama. Akhirnya Sulaiman tadi lah mati. Ya, laroba tungkeknya, ladianyanai tungkeknya jatuh mayatnya Sulaiman, barulah si pekerja tadi tahu, barunya dapat. Jadi walaupun orang mati yang melakukannya, yang merasukan mengawasinya, dia bekerja dengan rajin. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang tak pernah mati-matinya, yang tak pernah tidak-tidaknya, yang tak pernah lupa-lupanya, itulah yang mengawasi kita selalu. Jadi kalau benar-benar itu kita rasakan dalam hati kita, muhsin namanya. Maka kalau itu dapat tercapai, maka tidak ada sejengkal tanah pun untuk berbuat salah, tidak ada sedetik waktu pun untuk tersalah dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Kalau rata-rata manusia itu sudah minimal kesalahannya, maka pada waktu itulah dunia akan menjadi baik. Ikonon dicoba aja dek para pemikir yang tidak didasarkan dengan jiwa agama tadi, ya, sehingga mereka berebut-rebut. Si A merasakan dia yang akan bisa menyelamatkan dunia, si B merasakan bahwa dialah yang akan menyelamatkan dunia. Nah, akhir-akhirnya dia memberikan berbagai macam janji-janji. Kalau kini janjinya membebaskan atau menghilangkan korupsi, jawab saja tidak akan bisa sebelum jiwa beraturan dengan aslama wajahu lillah wa huwa muhsin. Maka sekalipun dibenci itu korupsi, tapi kalau sudah ada kesempatan untuk itu, ia akan menjadi mencandu. Mengapa? Karena urusannya adalah jiwa agama tidak tertanam. Itu sebabnya ilmu tidak menjamin. Ilmu baru menjamin kepada yang benar, kepada perbaikan itu apabila ilmu tadi didasarkan dengan jiwa agama. Beda itu. Nah, tapi kalau setinggi apapun ilmu, setinggi apapun kedudukan, tetapi jiwa agama tadi, rasa muraqabah itu tidak ada di dalam diri, itu mengundang kecelakaan yang lebih besar. Kalau buku juga dicatat itu. Kalau manusia-manusia bodoh yang tidak berjiwa agama, dia rusak, tapi tidak akan merusak yang lain. Paling-paling keluarganya yang rusak. Tapi kalau manusia itu tidak berjiwa agama, sedangkan ilmu pengetahuannya tinggi di bidang yang lain, itulah perusak dan merusak sampai kepada dunia yang merusak. Lihatlah kini ke bumi rusak, segalanya rusak dikarenakan manusia-manusia yang cerdas, yang tinggi ilmu pengetahuannya, tapi jiwa agama tidak ada di dalam jiwanya. Kebalikannya juga demikian. Orang-orang yang mempunyai jiwa agama tapi tidak punya ilmu tinggi, mereka akan selamat tapi tidak bisa menyelamatkan yang lain. Tapi kalau mereka punya jiwa agama, ilmunya tinggi, maka ia akan bisa menyelamatkan, selamat dan menyelamatkan orang lain. Nah, jadi balik itu kepada persoalan pokok bahwa di dalam kehidupan hindarilah sikap, karakter, sifat-sifat tercela yang sifat itu paling menonjol pada orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itulah yang dijadikan sebagai termometer, ukuran untuk dapat kita mengukur diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Nah, maka masuk kita kepada ayat berikutnya. Wa qalatil yahudu laisatin nasara. Tadinya nampaknya orang Yahudi dan Nasrani itu bersatu, tapi rupanya tidak. Orang Nasrani mengatakan Yahudi tidak ada sesuatu apapun. Orang Nasrani Yahudi pun mengatakan orang Nasrani tidak ada di atas sesuatu sedikit pun. Padahal mereka membaca kitab.
Sama saja dengan orang Islam tadi. Kecil yang berkunut tak ada itu salah yang tidak berkunut. Kata yang tidak berkunut salah itu yang berkunut. Akhir-akhirnya Yahudi tidak benar, Nasara tidak benar. Orang yang salah menyalahkan pasti tidak benar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu timbulkanlah perdamaian, persatuan di dalam kehidupan beragama. Kita sudah sering sampaikan itu. Banyak kita rekam itu istilah-istilah itu. Kadang-kadang melihat berbagai macam perpecahan yang terjadi dalam Islam membingungkan, betul-betul membingungkan. Ya, kan diikuti yang satu ini, yang satu itu lebih hebat nampaknya penampilannya, baik di fisik ataupun di ilmu pengetahuan. Akan diikut eten yang ini pun menarik. Akhir-akhirnya tidak ingin lagi kemana-mana, tetapi ingin berbuat. Maka untuk itulah kita, ya, kembali sajalah kepada Al-Quran secepatnya. Carilah ilmu tentang Al-Quran dan kemudian carilah buku-buku untuk dijadikan sebagai pedoman untuk menghayati Al-Quran Al-Karim itu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani pun seperti itu. Nah, kazalika qala allazina ya'lamuna mithla qaulihim. Semakin nyata apa yang kita terangkan. Seperti itu pula lah berkata orang-orang yang tidak punya ilmu seperti perkataan mereka itu. Bisa dipahami? Ya? Sama dengan Yahudi itu. Nah, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Nanti pada suatu saat di hari kiamat Allah lah yang akan memutuskan fima kanu fihi yaftalifun, tentang apa yang ada mereka itu padanya bersalah-salahan mereka. Nah, jadi ada tadi perselisihan antara yang hak dengan yang batil. Ada perselisihan yang antara yang benar sama yang benar pun tidak masalah. Furu' tadi. Dan ada perselisihan itu antara yang hak antara yang benar dengan yang benar, tapi kedua-duanya menjadi tidak benar. Mengapa? Karena melahirkan perpecahan. Nah, jadi berpecah belah itu memang tak ada baiknya. Sehingga Nabi mengatakan al-jama'atu rahmah wa firqatul azab. Bersatu padu itu adalah rahmat. Bercerai-berai berpecah belah itu adalah laknat. Nah, maka bersatu padu yang dimaksud di situ adalah walaupun berselisih tetapi tidak menimbulkan permusuhan. Walaupun berlain pada encik kuno encik indah tadi itu biasa. Banyak yang lainnya, tak mungkin kita cari contoh-contoh yang lain. Nah, ingat orang-orang Yahudi dan orang Nasara tadi pokok pembicaraan. Kemudian orang-orang yang merasa egonya, hebatnya, santiangnya, sombong tadi, akan terjadi. Orang itu akan tidak senang untuk disebut di dalamnya masjid itu Allah Subhanahu wa taala. Menyebut Allah bukan Allah maksudnya itu mempelajari, mempakajikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya yuzkara fiha. Disebut di dalamnya masjid itu namanya Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut dengan Allah. Orang Yahudi tak senang. Orang-orang sombong tak senang. Orang-orang munafik tak senang. Mengapa? Karena dia tadi nisbahnya bangsanya adalah iblis. Maka disebutlah itu dengan setan manusia oleh Allah dalam ayat. Di setan itu dua macam, ada setan jin, ada setan manusia. Siapa yang setan manusia? Yahudi. Dan orang yang sama dengan Yahudi yang tidak senang jadinya kepada disebut di dalamnya nama Allah. Wasa'a fi kharabiha, dan bersegera ia pada merobohkannya, menghancurkannya, menjadikan tidak berarti kerajo-kerajo di dalam masjid itu. Itu yang diinginkan oleh mereka. Kalau perlu mereka membuat sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dibuat oleh orang-orang yang musyrik tadi. Kita tahu di dalam Quran, mungkin tak lama kita akan temui itu ayatnya, ada masjid namanya Masjid Dirar. Itu dibangun oleh orang-orang munafik. Dengan kata lain, orang yang mempunyai jiwa Yahudi walaupun yang tidak bangsa Yahudi. Ya.
Nya ingin menandingi Nabi Muhammad karena nya merasa hebat tadi. Nya ingin menghilangkan pengaruh Muhammad, inyo yang berpengaruh ndaknya. Akhirnya buat masjid namanya Masjid Dirar. Gunanya untuk menghancurkan, untuk menipiskan, untuk merobohkan. Nah, jangan tegak ajaran-ajaran Muhammad SAW itu. Itulah yang mereka lakukan. Akhir-akhirnya masjid itu dihancurkan oleh Nabi SAW. Nah, perhatikan berapakah banyaknya kini, ya, yang dibuat oleh manusia yang pada prinsipnya adalah untuk meruntuh kebenaran Allah. Untuk membangun masjid misalnya untuk beria-ria. Ya, banyak itu terjadi deh selama masjid itu dan menjadi pengurus. Ya. Dulu sebelum saya jadi pengurus, aduh deh. Kalau ndak kan aja itu musajid ketigo. Jadi dalam Marina Sari itu D-nya tadi, sayanya tadi banyak sekali. Mengapa? Karena dia diajun oleh yang lahir-lahir. Sementara yang roh, yang jiwa keagamaan tadi tidak terbangun. Jadi agama itu dilakukan hanya sekedar ritual, sekedar kebiasaan-kebiasaan. Sekali-sekali dibaca Quran, dibaca Yasin, sekali-sekali ini itu. Itu makanya kita harus bertahan. Kita rutinitas. Ya, walaupun punya gelombang, kini gelombangnya mungkin sedang di bawah, itu kini tak apa-apa, tak masalah itu. Biarlah dulu. Nanti manusia akan tersentak kembali, akan merasakan kembali betapa ruginya kalau tidak bisa diikutinya pengajian-pengajian yang kita sampaikan. Apalagi kalau sama-sama kita meneropong melihat kerojonan rutin tiap malam dilakukan di situ, akan terasalah betapa ruginya kita. Ya, seperti pelajaran Nahwu saraf misalnya, pelajaran itu tidak boleh kalau diikuti dengan prosedur yang jadi tadi. Itu, tapi untuk mendapatkan itu tidak mudah pula untuk mendapatkan rasanya itu deh. Kok dan ikutilah barakan hebatnya, barakan sukunya hati. Itu tidak bisa secepatnya itu dapat. Nah, jadi kata Allah tadi, kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itulah berkata orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak mengilmui seperti perkataan mereka. Dan Allah akan memutuskan nanti siapa yang benar tentang sesuatu yang mereka perselisihkan. Akhirnya mereka yang semacam itu tidak senang kembangnya kebenaran Allah. Dia dan kembang hendaknya keinginan inyo, keinginan pribadinya, keinginan sayanya atau akunya. Maka wasa'a fi kharabiha, dia bersegera untuk merobohkannya. Apa kata Allah? Ulaika maka lahum ayyadkhuluha, bahwa mereka itu tidak ada bagi mereka bahkan masuk mereka akannya masjid itu kecuali khaifin, dalam keadaan takut. Khaifin itu boleh diartikan menggamo, takut, khawatir, segala macamnya. Itulah yang dihidapi oleh orang-orang yang tidak benar itu. Lahum fi dunya khizyun, untuk mereka pada dunia itu kehinaan, sekalipun mereka disanjung-sanjung, sekalipun mereka dihormati, tapi pada hakikatnya mereka itu adalah orang hina. Walahum fil akhirati azabun azim, dan untuk mereka pada akhirat nanti adalah azab yang besar. Jadi banyak kesimpulan-kesimpulan yang harus kita dapatkan sebetulnya dalam ayat itu. Namun yang penting harus kita tahu bagaimana karakter Yahudi dan karakter jiwa prinsip Yahudi itu jangan sampai ada pada diri.